Bagian 1. Pendahuluan. Latar belakang. Segmen pelanggan. Dan proposisi nilai. Hari ini, kita akan membahas Eresia menggunakan bisnis model Canvas, atau BMC. BMC membantu kita memahami bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menghasilkan pendapatan dari nilai tersebut. Untuk Eresia, kerangka ini sangat berguna karena keberhasilannya bukan hanya berasal dari tiket murah. Keberhasilan Eresia berasal dari model bisnis yang dibangun di atas harga terjangkau, akses yang luas, efisiensi operasional, dan skala bisnis. Eresia adalah maskapai penerbangan berbiaya rendah yang berbasis di Malaysia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. Titik perubahan penting terjadi pada tahun 2001, ketika Tony Fernandes mengambil alih Eresia dengan harga simbolis RM1 Malaysia, bersama dengan utang perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, Eresia diposisikan ulang sebagai maskapai berbiaya rendah dengan janji yang sangat kuat, "Now everyone can fly." Slogan ini menjadi inti dari bisnis Eresia. Eresia ingin membuat perjalanan udara menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Sebelum maskapai berbiaya rendah menjadi populer, penerbangan sering dianggap mahal dan lebih cocok untuk pelaku bisnis atau kelompok berpendapatan tinggi. Eresia mengubah persepsi tersebut dengan mengurangi biaya yang tidak perlu, menawarkan tiket dengan harga lebih rendah, dan membiarkan penumpang membayar hanya untuk layanan tambahan yang mereka butuhkan. Mari kita mulai dengan blok BMC pertama, segmen pelanggan. Eresia terutama melayani pelanggan yang sensitif terhadap harga. Mereka adalah pelanggan yang menginginkan perjalanan udara yang terjangkau, dapat diandalkan, dan mudah diakses. Segmen ini mencakup wisatawan hemat, pekerja migran, pelajar, wisatawan muda, keluarga, serta pelaku bisnis yang ingin mengendalikan biaya perjalanan. Sebagai contoh, seorang backpacker mungkin memilih Eresia karena tiket yang lebih murah memungkinkan mereka mengunjungi lebih banyak destinasi. Sebuah keluarga mungkin memilih Eresia karena tarif rendah dapat menurunkan total biaya liburan. Seorang pemilik usaha kecil juga mungkin memilih Eresia karena membantu mengontrol biaya perjalanan kerja. Kebutuhan utama dari seluruh segmen ini sangat jelas. Mereka ingin terbang dengan biaya yang lebih rendah. Sekarang, kita masuk ke blok kedua. Proposisi nilai. Proposisi nilai utama Eresia adalah harga rendah. Eresia menawarkan tiket yang lebih murah dengan mengendalikan biaya operasional dan menyediakan layanan penerbangan dasar. Alih-alih memasukkan semua layanan ke dalam satu harga tiket, Eresia memisahkan tarif dasar dari layanan tambahan. Artinya, pelanggan dapat memilih apa yang ingin mereka bayar. Seorang pelajar mungkin hanya membeli tiket dasar. Sebuah keluarga mungkin menambahkan bagasi dan makanan. Seorang pelaku bisnis mungkin membayar lebih untuk pilihan tempat duduk tertentu. Eresia juga memberikan akses ke banyak destinasi di Asia dan luar Asia. Jaringan penerbangannya yang luas memungkinkan pelanggan bepergian ke kota besar, destinasi wisata, dan pasar regional dengan harga yang lebih terjangkau. Proposisi nilai lain yang penting adalah promosi harga. Kampanye seperti Big Sale dan Free Seates menciptakan antusiasme dan mendorong pelanggan untuk memesan lebih awal. Promosi ini memperkuat citra Eresia sebagai maskapai yang membuat penerbangan lebih terjangkau. Pesan utama bagian 1 adalah ini. Eresia membangun bisnisnya berdasarkan kebutuhan pelanggan yang jelas. Pelanggannya menginginkan penerbangan yang terjangkau, dan Eresia merancang proposisi nilainya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagian 2. Saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Sekarang kita lanjut ke 3 blok BMC berikutnya. Saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Saluran menjelaskan bagaimana Eresia menjangkau pelanggan dan menyampaikan layanannya. Saluran utama Eresia adalah platform digital, terutama situs web resmi dan aplikasi seluler. Pelanggan dapat mencari penerbangan, membandingkan tarif, memesan tiket, check-in, menambahkan bagasi, memilih tempat duduk, dan mengelola perjalanan mereka secara online. Saluran digital ini sangat penting karena mendukung kenyamanan pelanggan sekaligus efisiensi biaya. Ketika pelanggan menggunakan aplikasi atau situs web,
AirAsia dapat mengurangi kebutuhan terhadap kantor penjualan fisik dan proses manual. Hal ini menurunkan biaya dan mendukung model maskapai berbiaya rendah. AirAsia juga menggunakan agen perjalanan sebagai saluran. Ini membantu perusahaan menjangkau pelanggan yang lebih nyaman dengan pemesanan berbantuan, perjalanan kelompok, atau perencanaan perjalanan secara tradisional. Counter bandara juga tetap penting untuk dukungan check-in, kasus khusus, masalah bagasi, dan bantuan penumpang. Berikutnya, kita lihat hubungan pelanggan. Model hubungan pelanggan AirAsia sebagian besar berbasis layanan mandiri. Pelanggan didorong untuk memesan secara online, check-in secara online, mengelola layanan tambahan, dan mengakses informasi perjalanan secara digital. Ini memberi pelanggan lebih banyak kendali dan pada saat yang sama mengurangi biaya operasional perusahaan. Namun, layanan mandiri bukan berarti tidak ada dukungan. AirAsia juga menyediakan dukungan pelanggan melalui saluran digital, pusat panggilan, dan media sosial. Saluran ini membantu pelanggan menyelesaikan masalah seperti perubahan penerbangan, kendala pembayaran, pertanyaan bagasi, atau gangguan perjalanan. AirAsia juga membangun hubungan pelanggan melalui program loyalitas. Program loyalitasnya, yang dikenal sebagai Big Loyalty, memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin dari penerbangan dan pembelian tertentu. Poin ini kemudian dapat digunakan untuk diskon, penerbangan, atau manfaat lainnya. Ini mendorong pembelian berulang, terutama di kalangan pelanggan yang sering bepergian. Sekarang, kita bahas arus pendapatan. AirAsia menghasilkan pendapatan terutama dari penjualan tiket. Perusahaan menjual tiket berbiaya rendah untuk menarik volume penumpang yang tinggi. Dalam bisnis penerbangan, mengisi kursi sangat penting karena kursi kosong tidak dapat dijual lagi setelah penerbangan berangkat. Namun, penjualan tiket hanya satu bagian dari model pendapatan AirAsia. AirAsia juga menghasilkan pendapatan penting dari layanan tambahan. Ini mencakup bagasi tercatat, pilihan tempat duduk, makanan dalam penerbangan, prioritas naik pesawat, asuransi perjalanan, dan pilihan berbayar lainnya. Ini adalah salah satu kekuatan utama model AirAsia. Maskapai dapat mengiklankan tarif dasar yang rendah, sementara pelanggan yang membutuhkan layanan tambahan dapat membayar lebih. Sebagai contoh, satu penumpang mungkin hanya membawa tas kabin, sedangkan penumpang lain mungkin membayar untuk bagasi, makanan, dan tempat duduk pilihan. AirAsia juga dapat menghasilkan pendapatan dari iklan dan kemitraan. Merek lain dapat beriklan melalui situs web AirAsia, aplikasi, saluran dalam penerbangan, dan titik kontak pelanggan lainnya. Mitra terkait perjalanan seperti hotel, penyedia asuransi, dan perusahaan transportasi juga dapat bekerja sama dengan AirAsia. Pesan utama bagian 2 adalah ini. AirAsia menggunakan saluran digital dan layanan mandiri untuk menurunkan biaya, sambil menggunakan layanan tambahan dan kemitraan untuk meningkatkan pendapatan di luar penjualan tiket. Bagian 3. Sumber daya utama dan aktivitas utama. Sekarang, kita membahas sumber daya utama dan aktivitas utama. Sumber daya utama adalah aset yang dibutuhkan AirAsia untuk menjalankan model bisnisnya. Sumber daya utama pertama adalah armada pesawat. AirAsia banyak mengandalkan pesawat Airbus A320. Penggunaan jenis pesawat yang seragam adalah keputusan strategis karena dapat mengurangi kompleksitas pelatihan, kebutuhan perawatan, variasi suku cadang, dan biaya operasional. Untuk maskapai berbiaya rendah, standarisasi sangat penting. Jika sebuah maskapai menggunakan terlalu banyak jenis pesawat yang berbeda, biaya pelatihan pilot, perawatan pesawat, dan pengelolaan operasi akan meningkat. Armada yang lebih seragam membantu AirAsia menjaga efisiensi. Sumber daya utama kedua adalah merek AirAsia. Merek ini sangat kuat dikaitkan dengan harga terjangkau, perjalanan regional, dan gagasan bahwa masyarakat umum juga dapat naik pesawat. Slogan, "Now Everyone Can Fly," membantu membangun posisi pasar yang jelas. Ketika pelanggan memikirkan penerbangan berbiaya rendah di Asia, AirAsia sering menjadi salah satu merek pertama yang muncul. Sumber daya utama ketiga adalah teknologi. AirAsia bergantung pada sistem pemesanan online, aplikasi seluler, platform pembayaran, basis data pelanggan,
dan sistem manajemen penerbangan. Sistem ini mendukung pemesanan digital, layanan mandiri, penetapan harga, promosi, dan penjualan layanan tambahan. Sumber daya utama keempat adalah keahlian operasional. Mengelola maskapai membutuhkan pengetahuan kuat dalam perencanaan rute, perawatan pesawat, kepatuhan keselamatan, penjadwalan kru, koordinasi bandara, dan pengendalian biaya. Sumber daya utama kelima adalah sumber daya manusia, pilot, awak kabin, teknisi, tim layanan pelanggan, tim teknologi, tim pemasaran, dan manajemen semuanya memainkan peran penting dalam memastikan bisnis berjalan dengan aman dan efisien. Sekarang, kita masuk ke aktivitas utama. Aktivitas utama pertama adalah operasi penerbangan. AirAsia harus mengelola rute, jadwal, perputaran pesawat, penugasan kru, prosedur keselamatan, dan koordinasi bandara. Dalam industri penerbangan, disiplin operasional sangat penting karena keterlambatan dan gangguan dapat meningkatkan biaya serta mengurangi kepercayaan pelanggan. Aktivitas utama kedua adalah perawatan pesawat dan kepatuhan keselamatan. Berbiaya rendah tidak berarti keselamatan rendah. AirAsia harus mematuhi regulasi penerbangan dan memastikan pesawat dirawat dengan baik. Aktivitas utama ketiga adalah manajemen pemesanan. Pelanggan harus dapat mencari penerbangan, memesan tiket, melakukan pembayaran, check-in, mengubah pemesanan, dan membeli layanan tambahan dengan lancar. Jika situs web atau aplikasi tidak berjalan dengan baik, pengalaman pelanggan dan pendapatan perusahaan dapat terganggu. Aktivitas utama keempat adalah pemasaran dan promosi. Kampanye seperti Big Sale dan Free Seats membantu menarik permintaan, mengisi kursi, dan memperkuat janji merek AirAsia sebagai maskapai berbiaya rendah. Aktivitas utama kelima adalah manajemen pendapatan. AirAsia harus menyeimbangkan tarif rendah dengan profitabilitas. Perusahaan perlu menetapkan harga tiket berdasarkan permintaan, waktu pemesanan, rute, musim, dan ketersediaan kursi. Pesan utama bagian 3 adalah ini. Sumber daya dan aktivitas AirAsia dirancang untuk mendukung satu logika operasi yang jelas, yaitu perjalanan udara yang aman, efisien, berjumlah tinggi, dan berbiaya rendah. Bagian 4. Mitra utama dan struktur biaya. Sekarang kita lanjut ke mitra utama dan struktur biaya. Mitra utama adalah hubungan eksternal yang membantu AirAsia menjalankan model bisnisnya. Mitra utama pertama adalah produsen pesawat, terutama Airbus. Kemitraan AirAsia dengan Airbus mendukung pengadaan pesawat, pengembangan armada, perencanaan perawatan, dan pelatihan kru. Pemasok pesawat yang andal sangat penting karena pesawat adalah aset inti bagi maskapai. Mitra utama kedua adalah pemasok bahan bakar. Bahan bakar merupakan salah satu biaya terbesar dalam industri penerbangan. AirAsia membutuhkan pasokan yang stabil dan harga yang kompetitif karena kenaikan harga bahan bakar dapat berdampak langsung pada profitabilitas. Mitra utama ketiga adalah bandara. AirAsia bergantung pada bandara untuk hak pendaratan, fasilitas penumpang, gerbang keberangkatan, area check-in, layanan darat, dan slot penerbangan. Hubungan yang baik dengan bandara membantu perusahaan membuka rute baru dan beroperasi dengan lancar. Kelompok mitra keempat mencakup penyedia layanan penanganan darat dan perawatan. Mereka mendukung penanganan bagasi, pembersihan pesawat, dukungan teknis, proses naik pesawat, dan efisiensi perputaran pesawat. Kelompok kelima mencakup penyedia pembayaran dan mitra teknologi. Karena AirAsia sangat bergantung pada pemesanan online, perusahaan membutuhkan sistem pembayaran yang andal, infrastruktur digital, dan platform teknologi yang aman. AirAsia juga bekerja sama dengan agen perjalanan, mitra pariwisata, hotel, penyedia asuransi, dan perusahaan transportasi. Mitra-mitra ini membantu AirAsia menjangkau lebih banyak pelanggan dan menciptakan pendapatan tambahan terkait perjalanan. Sekarang, kita bahas struktur biaya. Struktur biaya AirAsia adalah salah satu bagian paling penting dalam model bisnisnya karena perusahaan bersaing melalui tarif rendah. Biaya utama pertama adalah bahan bakar. Biaya bahan bakar dapat berubah secara signifikan tergantung harga pasar global. Karena itu, efisiensi bahan bakar menjadi sangat penting.
Biaya utama kedua adalah perawatan pesawat. Pesawat harus diperiksa, diperbaiki, dan dirawat sesuai standar penerbangan yang ketat. Biaya ini diperlukan karena keselamatan tidak boleh dikompromikan. Biaya utama ketiga adalah gaji dan pelatihan kru, pilot, awak kabin, teknisi, dan staf operasional harus dilatih dan tersertifikasi. Biaya utama keempat adalah biaya bandara. Maskapai membayar bandara untuk pendaratan, parkir, penanganan penumpang, dan layanan terkait lainnya. Biaya utama kelima adalah teknologi. AirAsia berinvestasi pada situs web, aplikasi seluler, sistem pemesanan, sistem pembayaran, platform dukungan pelanggan, dan sistem operasional. Biaya utama keenam adalah pemasaran. Promosi dan kampanye diperlukan untuk menarik pelanggan dan menjaga visibilitas merek. AirAsia mengelola biaya melalui beberapa cara. Perusahaan menggunakan armada yang lebih seragam, penjualan langsung secara online, layanan mandiri, pemanfaatan pesawat yang tinggi, dan layanan tambahan berbayar. Cara-cara ini membantu mempertahankan tarif dasar yang rendah sambil menjaga margin perusahaan. Pesan utama bagian 4 adalah ini. Mitra utama dan struktur biaya AirAsia bukan elemen sampingan dari strategi. Keduanya adalah fondasi yang memungkinkan AirAsia menawarkan tarif rendah secara lebih berkelanjutan. Bagian 5. Ringkasan strategis dan penutup. Sekarang, mari kita simpulkan pembahasan ini. Bisnis model kanvas AirAsia menunjukkan model bisnis yang jelas dan selaras. Segmen pelanggannya terutama adalah pelanggan yang sensitif terhadap harga. Ini mencakup wisatawan hemat, pekerja migran, pelajar, keluarga, wisatawan muda, dan pelaku bisnis yang ingin mengendalikan biaya perjalanan. Proposisi nilainya dibangun di atas harga rendah, akses mudah ke banyak destinasi, dan layanan tambahan pilihan. Pelanggan dapat membeli tiket dasar dan membayar lebih hanya ketika mereka membutuhkan layanan tambahan. Salurannya banyak bergantung pada platform digital, terutama situs web dan aplikasi seluler. Saluran ini memudahkan pelanggan melakukan pemesanan sekaligus membantu AirAsia menurunkan biaya distribusi dan layanan. Hubungan pelanggannya berbasis layanan mandiri, dukungan pelanggan, dan loyalitas. Pelanggan dapat mengelola sebagian besar perjalanan mereka sendiri, sementara dukungan tetap tersedia ketika diperlukan. Arus pendapatannya berasal dari penjualan tiket, layanan tambahan, iklan, dan kemitraan terkait perjalanan. Ini memungkinkan AirAsia menawarkan tarif dasar yang rendah sambil tetap memperoleh pendapatan tambahan dari kebutuhan pelanggan yang berbeda. Sumber daya utamanya mencakup pesawat, merek, teknologi, keahlian operasional, dan sumber daya manusia. Sumber daya ini memungkinkan AirAsia beroperasi dengan aman dan efisien. Aktivitas utamanya mencakup operasi penerbangan, perawatan pesawat, manajemen pemesanan, pemasaran, manajemen pendapatan, dukungan pelanggan, dan pengelolaan mitra. Mitra utamanya mencakup Airbus, pemasok bahan bakar, bandara, penyedia penanganan darat, penyedia teknologi, penyedia pembayaran, agen perjalanan, dan mitra pariwisata. Struktur biayanya didorong oleh bahan bakar, perawatan pesawat, kru, biaya bandara, teknologi, dan pemasaran. AirAsia mengelola biaya ini melalui standarisasi pesawat, saluran digital, layanan mandiri, dan pemanfaatan pesawat yang tinggi. Kesimpulan strategis yang lebih besar adalah keselarasan. AirAsia bukan hanya mengatakan bahwa dirinya adalah maskapai berbiaya rendah. Seluruh model bisnisnya mendukung posisi tersebut. Segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, model pendapatan, aktivitas, mitra, dan struktur biaya semuanya bergerak ke arah yang sama. Inilah alasan mengapa BMC berguna. BMC membantu kita melihat apakah strategi perusahaan benar-benar konsisten di seluruh bagian bisnis. Untuk AirAsia, model bisnisnya kuat karena mampu mengubah keterjangkauan harga menjadi satu sistem operasi yang lengkap. Namun, AirAsia tetap menghadapi tantangan. Harga bahan bakar dapat naik. Persaingan dapat menekan harga tiket. Regulasi dapat menambah kebutuhan operasional. Ekspektasi pelanggan juga dapat meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu,
AirAsia harus terus menyeimbangkan 3 prioritas. Biaya rendah, operasi yang dapat diandalkan, dan pengalaman pelanggan yang memadai. Pelajaran akhirnya sederhana. Model bisnis yang kuat tidak dibangun dari satu ide bagus saja. Model bisnis yang kuat membutuhkan kesesuaian antara seluruh bagian bisnis. Ide AirAsia sederhana, membuat penerbangan lebih terjangkau. Namun, pelaksanaannya membutuhkan disiplin, mengendalikan biaya, menggunakan teknologi, membangun kemitraan, mengisi kursi, dan menjual layanan tambahan. Itulah kekuatan sebenarnya dari bisnis model kanvas AirAsia. Terima kasih.